Pandemi COVID-19 merupakan isu kontemporer yang berada di Indonesia khususnya, dan seluruh dunia pada umumnya. Pandemi COVID-19 mulai muncul dan meluas ke seluruh dunia pada tahun 2019. Pandemi COVID-19 mulai masuk dan meluas di Indonesia sejak awal tahun 2020. Awal mula pandemi ini berada di Indonesia langsung menyebabkan chaos, kepanikan, dan ketakutan rakyat Indonesia. Banyak daerah yang langsung melakukan lockdown dan mengurangi, bahkan menutup akses keluar masuk antar daerah. Hal ini sangat berpengaruh dan berdampak pada beberapa sektor, termasuk sektor ekonomi. Sektor ekonomi Indonesia, baik sektor ekonomi makro maupun mikro, mengalami penurunan karena terdampak pandemi. Banyak bidang usaha terpaksa mengurangi aktivitas perekonomian, berhenti, bahkan gulung tikar, seperti bidang pariwisata, transportasi umum, event organizer, jasa perhotelan, dan beberapa bidang yang lain. Menurunnya aktivitas perekonomian dalam bidang usaha menyebabkan terjadinya pemutus hubungan kerja atau yang sering disebut PHK dalam skala besar yang terjadi di Indonesia. Akibatnya, angka pengangguran meningkat. Beberapa usaha kecil menengah atau sering disebut UMKM bahkan mengalami gulung tikar. Banyak korban PHK yang memutuskan banting setir mencari pemasukan lain dengan berdagang atau mencari kerja di tempat lain. Namun, karena efek pandemi yang berkepanjangan menyebabkan kondisi ekonomi semakin menurun dan meningkatnya angka pengangguran, lowongan pekerjaan pun sulit didapat. Analisis tapisan dalam isu dampak pandemi terhadap perekonomian di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktual. Pandemi COVID-19 merupakan isu global yang mulai naik daun sejak tahun 2019. Peristiwa ini terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Skala pandemi yang sangat cepat menyebar dan memiliki cakupan yang luas berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, salah satunya adalah sektor perekonomian. Yang kedua, kehalayakan. Pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona memiliki persebaran yang cepat dan luas, sehingga pandemi ini berdampak pada seluruh lapisan masyarakat di dunia. Yang ketiga, problematik. Pandemi COVID-19 berdampak pada sektor kesehatan, sektor sosial, dan sektor ekonomi. Sektor kesehatan. Penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini mudah menular, menyerang sistem pernafasan terutama paru-paru, dan bahkan menyebabkan kematian, terutama untuk yang memiliki penyakit bawaan atau sering disebut komorbid dan memiliki imun tubuh yang lemah. Dalam sektor sosial, karena penyakit ini mudah menular, diterapkanlah prokes atau protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat mengurangi bahkan mencegah resiko penularan virus. Salah satu prokes yang harus dilakukan adalah social distancing atau yang sering disebut juga pembatasan sosial. Hal ini menyebabkan semakin menurunnya aktivitas sosial secara fisik di masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan di sekolah atau universitas. Yang ketiga, di sektor ekonomi. Penerapan prokes berdampak juga pada faktor ekonomi. Selain mengganggu proses ekonomi, sistem lockdown juga menyebabkan pekerja dari luar daerah terhambat untuk melakukan aktivitas di tempat kerja mereka. Akibatnya, laju roda perekonomian pun menurun. Resesi ekonomi menimbulkan banyak isu-isu lain seperti PHK, gulung tikar, serta menaikkan angka kemiskinan dan pengangguran. Yang keempat, kelayakan. Problematika atau isu-isu yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 menyebabkan banyak perubahan dalam berbagai hal untuk beradaptasi dengan prokes yang ditetapkan. Selain itu, pada masa seperti inilah, jiwa bela negara dan cinta tanah air seluruh masyarakat diuji. Tenaga kesehatan selaku garda terdepan dan dalam menghadapi pandemi sudah selayaknya mendapat apresiasi dan dukungan masyarakat dengan membantu menaati prokes yang ada dan kooperatif. Upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 juga melalui kebijakan di rumah saja, PSBB, PPKM, juga membatasi arus perjalanan keluar dan masuk Indonesia. Selain itu, untuk membantu rakyat kecil dalam bertahan di tengah pandemi COVID-19, pemerintah juga berupaya memberikan subsidi perawatan pasien COVID, memberikan vaksin secara gratis kepada masyarakat, dan memberikan bantuan sosial atau yang sering disebut bansos kepada masyarakat yang membutuhkan. Banyaknya masyarakat yang terkena dampak pandemi membuat persatuan dan kesatuan antar masyarakat meningkat. Masyarakat tidak lagi hanya berpangku tangan mengandalkan bansos dari pemerintah.